berpenyakit itu diceknya dari sini, Bu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan ketika, jika kila dikatakan lahum untuk mereka yang di dalam hatinya berpenyakit itu, la tufsidu fil ardi, la jangan, tufsidu kalian melakukan kerusakan fil ardi di atas muka bumi. Dia akan menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Qalu, mereka akan berkata yang berpenyakit hati, innama, sesungguhnya kami ini adalah muslihun, orang yang melakukan perbaikan. Kita lihat contoh analisanya. Yang poligami ngumpet-ngumpet itu merusak hati istri, betul tidak? Ya. Merusak kepercayaan seorang istri, betul atau tidak? Betul. Dan juga merusak syariat Islam, betul tidak? Betul. Seolah-olah agama Islam itu agama yang mengajari tukang kawin, ya. Wanita-wanita disakiti di dalam Islam, seolah-olah seperti itu. Padahal syariat Islam yang sesungguhnya adalah ditutup kata poligami jika tidak bisa adil cukup satu. Namun orang-orang yang berpenyakit hati, dia memenggal ayat semaunya sendiri. Bukan cuma istri yang sakit, Bu. Anak dari istri-istri pertama itu pasti hatinya tersakiti, betul tidak? Betul. Melihat ibunya menangis, meratapi, putus asa, dikhianati cintanya oleh sang ayah, itu anak jadi gemes dan benci oleh ayahnya. Rata-rata seperti itu. Dan itu anak yang dilukai hatinya adalah generasi umat Islam. Ayahnya tidak merasa sudah merusak. Dan karena dia itu sudah memiliki penyakit hati, justru dia akan bilang, saya ini justru melakukan perbaikan, muslihun. Mama itu kan udah sibuk ngurusin anak, ayah nggak ada yang ngurus. Jadi ayah poligami ini bentuk perbaikan ayah, biar ibu nggak repot ngurusin ayah. Enak epol. Seolah-olah itu diajari oleh Allah. Enak epol ngomong melakukan perbaikan, ya. Gemes saya. Soalnya kesana kemari yang pada curhat. Lah kok zaman sekarang masih banyak yang ngumpetin istri muda. Kalau Anda pejantan tangguh, munculkan istri-istri yang Anda sembunyikan. Anda bisa menyembunyikan dari siapapun, tapi tidak bisa dari Allah. Betul tidak? Kalau istri Anda yang pertama adalah wanita solehah yang beriman, maka dia dekat kepada Allah. Mengkhianatinya sama saja dengan mengkhianati Allah. Maka Allah yang akan mendatangkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Bu ya. Kita lihat nggak usah panas ya. Kalau ngomong poligami panas, laki-laki pasti emosi, kupingnya pasti akan memerah di ujung-ujungnya ya. Kita berpindah ke cecodot. Kita pindah ke cecodot. Lihat cecodot itu. Ketika dikatakan kepadanya jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, kita lihat buah kita, pohon yang kita tanam dari awal begitu besar, buahnya itu udah mulai menua, udah mulai keluar warna kuning-kuning dan harumnya indah. Kita tinggal bobok, digerogotin sama cecodot, rusak nggak buah kita? Ya. Tapi kata cecodot, kami melakukan perbaikan. Kenapa? Lewong rahmat Allah masa tidak dicicipi. Ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam hatinya berpenyakit itu memakai hukum milih. Dari cecodot kita pindah ke ulat buah. Ketika dikatakan kepada ulat buah, hai ulat buah, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Enak aja, kami melakukan perbaikan di dalam buah yang random ini, yang benar-benar nikmat ini. Kami membangun sebuah istana dan kami bisa hidup di dalamnya. Buah ini bermanfaat buat kami dan ini adalah langkah yang tepat. Betul tidak? Betul. Ulat buah mau nggak disalahin ada di dalam buah? Cecodot mau nggak disalahin ngegerakin buah masih ngeganti, tapi udah gerak tinggal bijinya
istrinya. Dia mau nggak disalahin? Enggak. Jadi kita lah sebagai buah yang harus hati-hati. Waspadalah. Cecodot dagang bukan karena ada niat, tapi ada peluang dan kesempatan ya. Jangan beri peluang dan kesempatan cecodot untuk datang ngegerowakin kita. Biarkan cecodot lewat, yang penting buah tetap terjaga kualitasnya. Amin ya robbal alamin. Kembali ke cecodot. Kita kembali ke Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Lihat ayat 12-nya. Ala innahum humul mufsidun. Ala bukankah innahum sesungguhnya mereka yang berani nikah lagi umpet-umpetan. Humul mufsidun, mereka adalah sebenarnya perusak. Walakin la yash'urun. Betul? Akan tetapi mereka tidak merasa jadi perusak. Kenapa mereka tidak merasa jadi perusak? Karena sudah punya hati keras, kejam. Lihat di dalam Al-Qalam, siapapun yang terbiasa berbohong, berani bersumpah dan palsu, melakukan penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam, ya, berani mengumpat dan mencela istrinya, itu yang poligami ketahuan biasanya nanti mengumpat dan mencela istrinya. Habis kamu sih, kamu sebagai istri tidak maksimal, maka inilah hukumannya buat istri yang tidak maksimal melayani suami. Betul? Nyalahin. Padahal kalau dituring balik kepada suaminya, sebagai suami juga dia tidak sempurna. Yang pantas dihumazatil lumazah sebenarnya adalah suami, tapi istrinya nerimo. Ngeslah kumaha-kumaha ge eta pilihan kami ditampi wae, ya Allah sugan bisa berubah. Betul? Nah, istri masakin nerimonya ya. Padahal mah kalau ngelihat suami tetangga itu lebih kasar daripada suami kita, betul? Betul. Kalau nurutan hawa nafsu, si istri tidak tergoda suami tetangga karena istrinya bisa menahan hawa nafsu. Ari suaminya celamitan di luar, berarti suaminya tidak bisa menahan hawa nafsu. Dampaknya gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsu, akhirnya melakukan kerusakan. Anaknya hatinya rusak, istrinya hatinya rusak, mertuanya hatinya rusak, saudara istrinya juga ikut gondok pastinya, betul? Seolah-olah gondoknya pada aturan syariat Islam, memfitnah syariat Islam, ya Bu ya.